Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kami Arena Statistik. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung nilai varians dan nilai standar deviasi. Bagaimana lengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nilai varians dan nilai standar deviasi merupakan pengukuran penyebaran suatu data dalam analisis deskriptif. Nah, kira-kira apa sih nilai varians dan apa nilai standar deviasi? Nilai varians menunjukkan keragaman suatu data. Nah, jadi menunjukkan data kita ini seberapa beragam. Sedangkan nilai standar deviasi menunjukkan persebaran suatu data, yaitu untuk melihat seberapa jauh data kita menyebar dari rata-ratanya. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita tonton video berikut ini untuk penjelasan lebih rinci tentang bagaimana konsep varians dan standar deviasi beserta bagaimana cara menghitungnya. Baik, di sini ada dua rumus, yaitu yang pertama untuk rumus mencari nilai varian dan untuk rumus yang mencari nilai standar deviasi. Dimana untuk rumus mencari nilai varian adalah sama dengan penjumlahan dari xi min x bar dikuadratkan per n-1. Kemudian untuk yang rumus untuk mencari nilai standar deviasi adalah akar dari nilai varians itu sendiri. Nah, di sini ada rumus yang menggunakan n dan ada rumus yang menggunakan n-1 seperti yang ini. Kalau yang menggunakan n-1 seperti ini itu adalah digunakan untuk kategori sampel. Kemudian kalau yang menggunakan n saja itu adalah kategori populasi. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan untuk teman-teman menggunakan populasi atau sampel. Nah, sekarang bagaimana kita memahami dengan mudah konsep standar deviasi itu? Nah, saya akan ilustrasikan seperti ini. Konsep dari standar deviasi itu adalah saya ilustrasikan pada gambar berikut ini. Semisal di sini ada dua data 1 dan data 2. Data 1 di sini saya gunakan gugus data ya. Dimana data 1 ini nilainya mulai dari angka 11 sampai dengan angka 20. Nah, kemudian untuk nilai data 1 itu angka-angkanya adalah diantaranya ada 11, kemudian ada 12, ada 12 lagi, dan ada 12 lagi. Kemudian ada juga 13, 17, 19, dan ada 20. Kemudian untuk gugusan data pertama ini atau data 1 ini memiliki nilai rata-rata, saya notasikan dengan X bar, yaitu sebesar 14,5. Kemudian untuk nilai standar deviasinya notasi dengan S sebesar 3,586. Nah, ini untuk yang data yang pertama. Kemudian untuk yang data yang kedua sama, rentang nilainya dari 11 sampai dengan 20.
untuk angka yang ada pada data yang kedua, yaitu ada angka 11, kemudian 11, 14, 15, 16, 17 dua kali. Nah, itu. Kemudian untuk nilai rata-rata dari data yang kedua yaitu adalah sebesar 14,5 juga, sama dengan data yang kedua, sama dengan data yang pertama. Kemudian nilai standar deviasinya adalah sebesar 2,390. Nah, kalau kita lihat dari kedua data ini, data yang pertama dan data yang kedua ini memiliki nilai rata-rata yang sama, yaitu 14,5. Nah, namun untuk nilai standar deviasinya berbeda, yaitu untuk data 1 sebesar 3,586 dan data yang kedua adalah 2,390. Nah, untuk nilai standar deviasi, definisinya adalah menunjukkan penyebaran data, seberapa besar data menyebar dari nilai rata-ratanya. Jadi untuk nilai rata-ratanya adalah di sini kira-kira ya. Nilai rata-ratanya di sini. Nah, kalau untuk data yang pertama, kalau kita lihat dibandingkan dengan data yang kedua, untuk data yang pertama ini angka-angkanya cenderung menyebar lebih jauh dari nilai rata-ratanya, yaitu 14,5. Kalau kita lihat dengan data yang kedua, bahwa data yang kedua ini angka-angkanya itu tidak terlalu jauh dengan nilai rata-ratanya, yaitu 14,5. Nah, makanya di sini untuk nilai standar deviasinya data yang kedua itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan data yang pertama, yaitu 2,390. Ini membuktikan bahwa data yang memiliki nilai standar deviasi yang kecil itu datanya cenderung tidak terlalu beragam atau persebarannya tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Dan data yang seperti itu bisa disebut dengan data yang lebih baik dibandingkan dengan data yang memiliki nilai standar deviasi yang besar. Oleh karena itu, pada perhitungan nilai standar deviasi, maka erat kaitannya dengan nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini juga akan berpengaruh dengan nilai dari standar deviasinya. Selain itu, nilai standar deviasi juga dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Seperti contohnya di sini untuk data yang pertama, di sini kan ada angka 20. Nah, angka 20 ini kan cenderung memiliki karakteristik yang berbeda dengan angka-angka yang kebanyakan. Kalau di sini kan kebanyakannya 11, 12, 13 seperti itu. Tapi ternyata ada angka 20 di sini. Nah, makanya untuk angka 20 di sini merupakan data ekstrim yang menyebabkan untuk data yang pertama ini memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan data yang kedua. Kalau data yang kedua, kita lihat datanya cenderung memiliki karakteristik yang sama. Artinya, tidak ada nilai ekstrim di sini. Jadi datanya dari rentang 11 sampai dengan rentang 17. Nah, oleh karena itu, untuk perhitungan nilai standar deviasi ini juga dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana caranya menghitung nilai standar deviasi dengan menggunakan rumus manual. Oke, di sini saya punya data, yaitu data dari nilai siswa. Di sini ada
adalah data siswa yang berjumlah 9 orang. Untuk mencari nilai varian terlebih dahulu ya. Jadi kita harus memiliki nilai rata-rata terlebih dahulu. Nilai rata-rata menghitungnya adalah, jadi keseluruhan data ini itu dijumlahkan dan kalau berarti 60 ditambah 59 ditambah 61 ditambah 57 dan seterusnya sampai 67, kemudian dibagi banyaknya data, ada 9. Nah ini hasilnya adalah 63,22. Oke, ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian yang kita cari adalah nilai dikurangi dengan nilai rata-rata. Nah ini bisa dihitung, jadi 60 dikurangi 63,22, kemudian 59 dikurangi 63,22. Jadi 60 dikurangi 63,22 ada minus 3,22. Kemudian 59 dikurangi 63,22 ada minus 4,22 dan seterusnya di sini sampai 67 dikurangi 63,22 yaitu 3,78. Nah, kemudian kita kuadratkan nilai xi min x bar. Nah, untuk yang pertama, untuk yang data yang 60 yaitu nilai kuadratnya 10,38, kemudian 17,83 dan seterusnya di sini sampai dengan yang data yang terakhir yaitu 14,27. Setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Di sini kan penjumlahan dari xi min x bar kuadrat. Nah, kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah sebesar 151,56. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus varian. Dari X1 xi min x bar dikuadratkan per n minus 1. Sigma xi min x bar kuadrat adalah sebesar 151,56. Kemudian dibagi n-1, n-nya adalah jumlahnya ada 9 untuk data siswanya, berarti 9 dikurangi 1. Untuk nilai variansinya adalah sebesar 18,94. Nah, kemudian untuk yang nilai standar deviasinya adalah akar dari variansi, bisa dituliskan seperti ini, yaitu akar dari 18,94 adalah sebesar 4,35. Nah, jadi ini adalah cara menghitung nilai varian dan standar deviasi menggunakan rumus manual. Oke, sekarang kita coba cross check dengan menggunakan fungsi yang ada di Excel. Nah, jadi ini adalah data yang tadi, ada 9
siswa, yaitu datanya 60, 59, 61 dan seterusnya sampai 67. Dengan menggunakan fungsi Excel untuk mencari varians adalah sama dengan var. Nah, di sini kan ada banyak pilihannya. Ada var TTP, var TTS, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang var TTP ini adalah digunakan untuk data yang menggunakan populasi. Kalau yang var TTS ini digunakan untuk data yang menggunakan sampel. Karena kita tadi menghitungnya menggunakan rumus untuk sampel, maka kita menggunakan yang var TTS. Nah, kemudian kita blok saja datanya mulai dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini adalah nilai variansnya. Kemudian untuk nilai standar deviasi ini sama dengan STDEV. Nah, di sini juga sama, ada STDEFP dan STDEFS. Nah, di sini untuk yang menggunakan data sampel itu digunakan yang STDEF yang S. Nah, kemudian tinggal di blok datanya, tutup kurung, kemudian enter. Di sini kalau untuk menghitung rata-rata juga bisa menggunakan fungsi average. Tinggal di blok datanya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini dengan data yang sama, coba kita cross check perhitungan kita tadi. Untuk nilai variansnya sebesar 18,944. Kemudian untuk nilai standar deviasinya adalah sebesar 4,35. Nah, di sini juga ada case untuk kelas yang lainnya, yaitu kelas B dan kelas C. Kita tinggal tarik saja di sini untuk melihat nilai standar deviasi dan variansnya. Nah, jika teman-teman ingin menghitung manual namun tetap menggunakan Excel, itu juga bisa. Berarti kita hitung dulu untuk XI-nya dikurangi dengan X bar. X bar ini ya, nilai rata-rata. Ini sama dengan, kita coba untuk yang data yang pertama, XI-nya berarti 60 dikurangi X bar atau rata-rata sebesar 63,22. Kemudian kita enter. Terus ini kita kunci. Tinggal kita tarik. Kemudian sekarang menghitung XI dikurangi X bar dan dikuadratkan. Tinggal sama dengan nilai XI min X bar-nya dipangkatkan 2. Tinggal kita tarik. Setelah itu kita jumlahkan untuk yang data XI min X bar kuadrat. Nah, untuk perhitungan variansnya kita masukkan rumus yang manual tadi, sama dengan hasil penjumlahan dari XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. N-1 kalau datanya jumlahnya ada 9, berarti 9 kurangi 1 ada 8. Terus untuk nilai standar deviasinya
adalah akar dari nilai varians, berarti tinggal menggunakan fungsi SIRT. Nilai variansnya tutup kurung, enter. Jadi seperti ini untuk perhitungan manual menggunakan Excel. Nah, jadi seperti itu bagaimana penjelasan tentang nilai varians dan nilai standar deviasi beserta bagaimana kita menghitung nilai-nilai tersebut. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari nilai varians dan nilai standar deviasi ini? Yang pertama, bisa menunjukkan gambaran penyebaran suatu data. Tentunya itu adalah tujuan dari nilai varians dan nilai standar deviasi. Kemudian yang kedua, bisa menentukan kualitas sampel. Jadi apakah data yang telah kita kumpulkan itu sudah cocok untuk menjadi sampel atau tidak gitu. Tentunya data yang terbaik adalah data yang memiliki nilai standar deviasi yang kecil. Kemudian yang ketiga, untuk melihat gambaran nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu data. Selain itu, nilai standar deviasi juga bisa digunakan untuk membandingkan dua data yang memiliki rata-rata yang sama. Jadi seperti itulah fungsi nilai dari varians dan nilai dari standar deviasi. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan teman-teman juga bisa merekomendasikan kira-kira untuk video yang selanjutnya kita akan membahas apa. Nah, bisa teman-teman ketik di kolom komentar untuk rekomendasinya. Baik, mungkin seperti itu penjelasan tentang nilai varians dan standar deviasi, kemudian bagaimana cara menghitungnya dan fungsi dari nilai varians dan standar deviasi. Saya akhiri video kita kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik Research pasti mudah.